semua? Ya, puji Tuhan. Sudah siap hari ini kita memuji nama Tuhan? Harus siap dong ya, jadi anak-anak Tuhan tuh harus siap, harus semangat ya. Ya, ada yang baru bangun tidur ini? Enggak Kak? Oh iya, pinter. Berarti adik-adik sudah siap semua ya. Yuk kita siapkan hati kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, segala puji, hormat juga syukur. Ya adik-adik ya, kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk semua kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa, pagi hari ini kami anak-anak Tuhan boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Urapi hati setiap kami Tuhan, Tuhan pimpin sehingga kami boleh dengan hati yang penuh syukur, dengan penuh kerinduan, kami bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga menyerahkan untuk teman-teman kami yang saat ini sedang lemah tubuh. Tuhan tolong sembuhkan mereka, berikan kekuatan kepada mereka, sembuhkan ya Bapak, sehingga minggu depan mereka boleh bersama-sama mengikuti ibadah dengan baik. Kami juga tak lupa berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu. Tuhan tetap terus pimpin supaya kakak-kakak boleh mempersiapkan semua pelayanan dengan baik. Walaupun dalam kondisi saat ini kami masih tetap online, biarlah tidak mengurangi akan sukacita kami dalam melayani dan memuji Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga tak lupa berdoa untuk orang tua kami. Tuhan tetap terus berikan mereka kesehatan dan kekuatan sehingga mereka dengan sabar melakukan setiap aktivitas pekerjaan dan membimbing kami, menjaga kami dengan baik. Terima kasih ya Bapak, tetap terus tolong jaga anak-anak semua ya Bapak untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati ibadah sekolah minggu kami dari pagi ini sampai selesainya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik gimana? Masih tetap bersukacita? Kok ada yang sedih? Kita ini nggak boleh sedih loh adik-adik, apalagi dalam kondisi saat ini. Adik-adik sebagai anak-anak Tuhan harus menunjukkan kalau kita ini selalu bergembira. Kita ini harus selalu ceria. Karena dalam Alkitab aja dikatakan loh, hati yang gembira adalah obat. Tapi kalau lesu, pengennya marah, ya
itu bisa mengeringkan tulang loh adik-adik. Kita sakit nggak tambah sehat. Nah, siapa yang di sini mau selalu bergembira? Siapa sih di sini yang selalu ceria, bersuka cita dalam Tuhan? Angkat tangan. Wah, semua. Sip. Ya, kita harus selalu bersuka cita dalam Tuhan. Kita nyanyikan ya sama-sama. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah, jangan sampai loh adik-adik ya. Kering semua nanti ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat. Seperti apa? Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, adik-adik harus selalu bergembira ya, biar kita selalu sehat dan kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kita akan lanjut menaikkan satu pujian. Adik-adik bangkit berdiri ya, biar tambah semangat ya adik-adik ya. Oke, semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Hati senang, ya ya. Hati senang, ya ya. Bisa? Hati senang, amin. Di dalam Tuhan. Kita harus bersuka cita selalu adik-adik. Ayo kita naikkan pujian ini. Hati senang. Selalu dikatakan kita harus bergembira, kita harus senang dalam Tuhan. Dalam segala perkara apapun kita harus tetap tekun untuk berdoa kepada Tuhan. Nah adik-adik, kalau kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga saat ini mau mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya, nggak ada yang capek ya. Yuk siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus untuk selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
dulu, kita siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Untuk itu kakak mengajak adik-adik mengambil sikap doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur karena kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong supaya Tuhan hadir dalam hati kami dan kami juga siap dan mau belajar firman Tuhan dengan sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kalian mau cerita. Sebelumnya kakak mau mengingatkan cerita minggu lalu. Siapa yang ingat? Ya, tentang Sadrak, terus Mesak dan Abednego. Kenapa dengan mereka? Mereka adalah orang-orang yang setia yang selalu menyembah Tuhan. Tapi mereka diminta untuk menyembah berhala. Mereka nggak mau dong, ya. Akhirnya mereka dihukum, mereka dimasukkan dalam api yang sangat panas. Apa yang terjadi? Mereka nggak apa-apa loh adik-adik. Mereka tetap baik-baik saja karena Tuhan Yesus menolong. Iya, Tuhan Yesus menolong mereka karena 3 orang ini mau menyatakan kebenaran siapa itu Tuhan. Mereka mau menyembah Tuhan. Kalau adik-adik tahu 3 orang sahabat ini, mereka mempunyai teman siapa? Ada yang tahu nggak ya? Ini hari ini kakak cerita ini siapa ya namanya? Iya, mereka adalah teman Daniel. Siapa yang tahu Daniel itu siapa ya? Ada yang tahu? Daniel itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dia dibuat bijak sama Tuhan. Nanti adik-adik bisa membaca dalam Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Sekarang kakak mau cerita buat adik-adik. Adik-adik, Daniel ini orangnya baik sekali adik-adik ya. Dia itu sangat setia kepada Tuhan. Dia rajin berdoa kepada Tuhan. Pada saat itu ada seorang raja namanya Darius. Siapa adik-adik? Raja Darius. Nah, karena melihat Darius ini baik, bijak, dia mau apa? Mau supaya Daniel ini nantinya akan menjadi penguasa seluruh negeri. Wah, adik-adik seneng dong ya? Iya, karena kebaikannya, karena dia orang pilihan, jadi dia terpilih adik-adik. Ingat, ada orang-orang pintar di sebelahnya Raja Darius. Mereka banyak yang tidak suka adik-adik. Pasti ya, kalau kita baik pasti banyak orang yang nggak suka adik-adik apa yang kita lakukan. Pasti mereka ya tetap aja nggak suka gitu ya. Waduh, mereka merasa kenapa yang dipilih Daniel, kenapa tidak kita? Mereka mencari-cari kesalahan adik-adik. Dibilang Daniel ini jahat? Enggak. Daniel ini selalu berbuat curang ke orang? Enggak. Tapi Daniel ini orangnya baik sekali. Daniel ini patuh sama Tuhan. Daniel juga rajin kepada Tuhan loh, apalagi berdoa kepada Tuhan. Nah, bingung adik-adik orang-orang ini. Gimana ya supaya kita bisa membuat Daniel ini jatuh? Adik-adik, karena nggak sukanya mereka kepada Daniel, mereka berpikir mencari cara gimana ya supaya Daniel ini dihukum lah atau gimana gitu ya. Ya. Akhirnya mereka mempunyai rencana yang apa adik-adik? Baik apa enggak? Yang buruk adik-adik. Mereka mempunyai rencana yang jahat sekali ya. Mereka ingin supaya Daniel ini punya masalah. Akhirnya
orang-orang ini ya, orang-orang pintar ini datang ke Raja Darius. Raja, ya ada apa? Raja, bagaimana kalau di kerajaan ini membuat peraturan yang baru? Peraturan yang baru? Maksudnya gimana? Iya, kalau bisa semua orang yang ada di sekitar kerajaan ini harus menyembah raja, harus berdoa kepada raja. Oke. Wah, Raja Dariusnya itu menyetujui adik-adik. Akhirnya dibuatlah peraturan itu adik-adik. Jadi siapa saja yang berdoa terus meminta permohonan kepada Tuhan, itu nggak boleh adik-adik. Dan nanti sanksinya mereka akan dihukum dan dimasukkan ke dalam kandang singa. Aduh, takut sekali ya adik-adik ya. Kandang singa, mereka kelaparan. Gimana ya, nggak bisa bayangkan ya adik-adik ya. Oke, saat itu Daniel mendengar apa yang mereka katakan. Ada peraturan baru di mana kalau kita berdoa kepada Tuhan pasti akan dihukum. Sudah adik-adik, Daniel nggak banyak bicara, tapi karena dia orang yang setia, orang yang baik, dia pergi ke kamar adik-adik. Saat itu dia berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang kalau punya masalah, punya pergumulan, atau punya rasa khawatir, adik-adik larinya ke Tuhan berdoa. Siapa yang di sini berdoa kepada Tuhan? Atau cuman berdoa pada saat makan aja? Enggak ya adik-adik ya. Kakak percaya adik-adik semua pasti ya setiap saat, setiap waktu harus berdoa. Seperti Daniel ini yang setia, yang tekun berdoa kepada Tuhan. Saat itu dia berdoa adik-adik, berlutut di hadapan Tuhan. Nah, orang-orang yang tadi membuat peraturan yang baru itu melihat dia pasti berdoa. Dia datang ke Daniel, dia menyeret adik-adik Daniel untuk menghadap sang raja. Siapa nama raja tadi? Ya, Raja Darius. Dia menyembah Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Karena peraturan sudah dibuat, siapa yang melanggar, dia akan dimasukkan ke dalam kandang singa adik-adik. Nah, sedih juga Raja Darius ini, menyesal sekali adik-adik, karena dia tahu bahwa Daniel ini orangnya yang baik sekali. Oke, saat itu orang-orang ini dengan wajah yang ceria, mereka menggeret ya Daniel ini untuk dilemparkan ke kandang singa. Adik-adik bisa bayangin enggak? Masuk ke kandang singa, di kanan, kiri, depan banyak singa yang kelaparan adik-adik. Nggak bayangan ya. Jadi kita masuk isa-isa langsung diterkam gitu ya adik-adik ya. Mereka senang, rencananya berhasil. Tetapi Raja Darius sedih adik-adik karena peraturan yang dibuat. Tapi gimana lagi ya, peraturan itu tidak bisa dirubah adik-adik. Wah, Raja Darius ini bingung adik-adik. Gimana ini? Daniel gimana ini kondisinya? Apa dia selamat atau dia dimakan sama singa-singa itu? Nah, Daniel pun di dalam kandang singa tetap adik-adik, dia tenang, dia berdoa. Ya adik-adik. Pagi-pagi benar Raja Darius ini cepat-cepat ke kandang singa. Apa yang dia lakukan ini? Dia manggil-manggil Daniel. Daniel, Daniel, apa kamu baik-baik saja? Apakah kamu diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Wah, gak ada suaranya. Raja Darius memanggil lagi, Daniel, Daniel, apakah kamu baik-baik saja? Apa kamu diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Akhirnya Daniel ini bersuruh kepada Raja, ya Raja, aku baik-baik saja. Rajanya kaget dong. Rajanya juga bersukacita, dia bahagia karena mendengar suara
jiwa Daniel. Saya baik-baik saja, Raja. Karena Tuhan Yesus mengirimkan malaikat untuk menutup singa-singa ini. Sehingga saya selamat. Wah, puji Tuhan ya adik-adik ya. Karena Darius ini tahu kalau Daniel itu orang yang baik. Akhirnya, siapa? Darius ini ya, Raja Darius ini mengeluarkan Daniel dari kandang singa, adik-adik. Akhirnya dia dibawa keluar. Nah, dari sini kita tahu bahwa Tuhan menyelamatkan Daniel, adik-adik. Kalau adik-adik tahu ceritanya kakak dari awal sampai sekarang, yang adik-adik simpulkan apa? Bisa enggak? Ya, siapa yang tahu? Iya, Tuhan Yesus itu selalu punya cara adik-adik untuk menolong kita anak-anaknya. Ya, kalau kita lagi sedih, apalagi sekarang ini ya, kita sekolah di rumah, nggak ada teman, jenuh pokoknya. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Jangan khawatir adik-adik, Tuhan itu pasti memberikan kesukaan sama adik-adik, ya. Jangan khawatir, jangan pernah khawatir. Tuhan itu baik loh adik-adik. Kalau adik-adik selalu mengundang Yesus dalam hati kita, kita selalu berdoa dalam segala hal ya adik-adik ya. Permohonan kita, Tuhan tolong supaya kami anak-anak Tuhan tuh nggak merasa khawatir saat ini, nggak merasa sedih, tapi kami selalu bersuka cita dalam Tuhan. Kita boleh belajar dari Daniel ini adik-adik ya. Dia yang dibuang ke kandang singa ya, tapi dia tidak takut, tidak gentar, tidak khawatir karena dia percaya bahwa Tuhan menolong. Tuhan pasti akan menyelamatkan Daniel ya. Karena apa adik-adik? Karena Daniel itu yang tekun, rajin, taat, ya, patuh kepada Tuhan. Tapi dia rajin sekali berdoa tiap saat, tiap waktu, ya. Nah itu adik-adik, kita harus belajar bersama-sama, ya adik-adik ya. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan melalui doa. Oke adik-adik, adik-adik mau belajar ya melalui Daniel ini. Kita mau belajar setia kepada Tuhan, kita mau rajin dan tekun berdoa, ya. Oke, firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum tutup, kakak mau memberikan ayat hafalan buat adik-adik terambil dalam Daniel 6 ayat 28. Sudah dibuka ya adik-adik ya? Oke? Ya. Daniel 6 ayat 28. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Oke adik-adik, bisa dilihat ya ayat hafalannya ya. Oke, bisa dilihat, jelas ya. Ya buat adik-adik yang balita, mamaku buatin ini ya, kandang singa. Boleh, nanti kalau sudah jadi ditunjukin sama Kak Dian. Kak, aku sudah buat kreativitas. Kak, aku sudah menghafalkan ayat hafalan. Kakak acungin jempol ya. Oke adik-adik, kakak mau kita selalu rajin beribadah, berdoa kepada Tuhan. Sekarang kita akan menutup firman kita dengan berdoa. Yuk, sikap doanya yang baik. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kami boleh belajar dari Daniel, di mana Tuhan sudah memberkati Daniel menjadi anak yang baik, anak yang bijak, anak yang rajin berdoa, selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kami mau Tuhan menolong, terlebih kami anak-anak Tuhan untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Ajari kami ya Bapa untuk selalu bersyukur dan bersyukur. Kami mau selalu menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan melalui doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah diberkati. Ingat ya adik-adik ya, kita harus rajin berdoa.
dalam keadaan apapun kita. Saat ini kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Nanti kalau adik-adik sudah bertatap muka lagi di gereja, persembahannya bisa diberikan sama kakak-kakak sekolah minggu. Sambil persembahannya dikumpulkan, kita angkat satu pujian. Kak tadi ya, sesuai ceritanya kita tadi ya, Daniel di Gua Singa. Oke? Daniel di Gua Singa, pam pam pam. Daniel di Gua Singa, karena dia dikasih Tuhan maka dibebaskan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap, cuap cuap, pam pam cuap cuap. Kita sudah memberikan terbaik buat Tuhan. Kita akan serahkan persembahan kita dengan sikap doa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur karena saat ini kami sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami sudah diberkati melalui firman Tuhan. Bapak, saat ini kami juga sudah memberikan terbaik kepada Tuhan melalui persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan kami sehingga persembahan ini boleh dipakai di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan berkati orang tua kami dalam setiap pekerjaan dan setiap apa yang kami lakukan. Tuhan berkati selalu. Terima kasih ya Bapak. Kami juga sungguh bersyukur karena Tuhan sudah memimpin akan ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga selesai. Dan semuanya boleh berjalan dengan baik, itu semua karena pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap doa kami, permohonan kami hanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan tetap ya, adik-adik di rumah harus nurut sama papa mama. Adik-adik harus tetap rajin belajar, berdoa kepada Tuhan. Dan yang pasti adik-adik selalu sehat ya. Oke, ingat jangan lupa minggu depan kita mengikuti ibadah sekolah minggu lagi. Bye-bye, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat 28a yang mengatakan, berkatalah Nebukadnezar, terpuji Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya yang melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Daniel 3 ayat 28a. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah
menaruh percaya kepadanya.